Indonesia telah menyetujui pembelian 42 jet tempur generasi 4.5 Rafale asal Perancis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Pertahanan. Progres awal pengadaan jet tempur pabrikan Dassault Aviation itu dengan mengakuisisi 6 unit pada kontrak perdana. Sementara, 36 unit lainnya diklaim akan segera menyusul dalam waktu dekat. Kita akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Mulai hari ini kontrak pertama untuk 6 pesawat, yang akan disusul dalam waktu dekat untuk 36 pesawat dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator yang dibutuhkan, kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai menyaksikan penandatanganan kontrak bersama Menhan Perancis Florence Parly di Kementerian Pertahanan. Jakarta, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Rafale dikenal sebagai pesawat serba bisa karena dapat digunakan untuk berbagai misi. Misalnya, interdiction, larangan, aerial reconnaissance, pengintaian udara, ground support, dukungan darat, anti-ship strike, serangan anti-kapal, dan nuclear deterrence mission, misi pencegahan nuklir. Pesawat yang muncul pertama kali pada 2001 itu hingga kini sudah digunakan oleh sejumlah negara. Antara lain, Qatar, Yunani, India, Uni Emirat Arab, Kroasia, dan Mesir. Kendati sudah menekan kontrak, nyatanya Indonesia mesti bersabar untuk bisa menyusul negara lain yang sudah lebih dulu mengoperasikan Rafale. Sebab, 6 pesawat dalam kontrak perdana baru akan dikirim pada 56 bulan ke depan pasca aktifnya penandatangan kontrak. Prosesnya memang panjang. Artinya ketika Prabowo sudah tidak menjadi Menteri Pertahanan, pesawat ini sudah menjadi kekuatan pertahanan kita, ujar juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022. Di sisi lain, pengadaan pesawat bermesin ganda dari Snecma ini merupakan upaya Indonesia membangun kekuatan pertahanan udara. Pembelian pesawat ini juga bersifat mendesak, mengingat kondisi kesiapan pesawat tempur Indonesia mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu masalah yang paling mencolok yaitu usia pesawat tempur yang sudah berumur. Beberapa pesawat yang mulai menua meliputi F-5 Tiger, Hawk 100 dan 200. Sekretaris Jenderal Kemenhan Marsdia Doni Ermawan Taufano menyebut bahwa Indonesia saat ini hanya mengandalkan 33 pesawat F-16 yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Sementara 16 pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 berusia hampir 20 tahun. Dengan kondisi demikian menjadi kewajiban Kementerian Pertahanan untuk merencanakan pesawat tempur yang akan bertugas di tahun 2030 dan 2040-an, kata Doni dalam webinar, Menyongsong Pesawat Rafale. Kamis, 17/2/20.220. Berdasarkan data Global Firepower, GFP, pada 2022, Indonesia disebut mempunyai alat utama sistem persenjataan, alutsista, untuk kekuatan udara sebanyak 445 unit. Mulai dari helikopter Serang 15 unit, helikopter 172 unit, hingga pesawat tempur 41 unit. Peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis menilai, jumlah pesawat tempur yang ada saat ini tidak cukup untuk menjaga wilayah pertahanan udara nasional. Dengan pembagian 3 wilayah zonasi pertahanan,
yakni Barat, Tengah, dan Timur. Idealnya Indonesia memiliki 8 hingga 10 skadron pesawat tempur atau lebih dari 100 unit pesawat tempur. Namun demikian, ia memahami bahwa untuk mewujudkan jumlah skadron yang ideal memerlukan anggaran besar. Dengan keterbatasan anggaran negara memang hanya bisa diwujudkan dalam waktu jangka panjang yakni 25 tahun mendatang, katanya. Tepat waktu sementara itu, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal Purn. Capi Hakim menilai, pembelian 42 jet tempur pabrikan Dassault Aviation tersebut dilakukan di waktu yang tepat. Menurutnya, pembelian jet tempur generasi 4.5 ini tepat lantaran perusahaan pesawat tempur di dunia saat ini tengah gencar melakukan cuci gudang. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membeli pesawat fighter jet aircraft. Seluruh pabrik pesawat terbang tempur di permukaan bumi ini memang tengah cuci gudang alias menjual obral produknya, ujar Capi. Capi menyebutkan, dalam 2 dekade terakhir, para perancang atau pabrik pesawat tempur canggih saat ini dalam 2 pilihan, terus mengembangkan pesawat tempur atau beralih ke wahana baru bernama drone atau pesawat tanpa awak. Di sisi lain, Capi mengatakan, pembelian 42 jet Rafale merupakan sebuah rekor Indonesia dalam mendatangkan pesawat tempur dari luar negeri. Proses pembelian sekaligus jumlah 42 jet tempur canggih dapat dikatakan memecahkan rekor jumlah pembelian pesawat terbang tempur sepanjang sejarah Indonesia pasca 1965. Ungkap Capi. Sejalan dengan pembelian itu, Capi menggarisbawahi bahwa keberadaan pesawat tempur merupakan salah satu subsistem dari sistem pertahanan udara yang menjadi bagian dari integral sistem pertahanan negara.